Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoran dimanapun berada, bagaimana dengan ibadah puasanya? Apakah masih semangat? Tentunya harus selalu semangat, apalagi saat ini kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Sobat Ngoran, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta haturan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Sobat Ngoran, kita kembali lagi di podcast yang seru, yang santai namun penuh makna, di mana pada ngobrol Ramadan ini kita akan berbagi cerita, inspirasi dan juga refleksi. Tentunya bersama saya Amalia Ihsani akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sobat Ngoran, telah hadir bersama kita, kalau saya biasanya sebutnya Ustadz Muda. Beliau ini Ustadz muda yang keren. Jam terbangnya sudah lumayan ya. Apalagi di bulan puasa ini sudah mengisi tausiah di mana-mana ya, Masya Allah. Nah, langsung saja kita sapa, bagaimana Pak Fahrul, Ustadz Fahrul? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kabarnya baik ya. Alhamdulillah ya. kabarnya baik. Nah, Sobat Ngoran, perlu kami sampaikan dan juga sebagai motivasi buat kita semua, khususnya siswa-siswi Mantoli-Toli, bahwa Ustadz Fahrul ini merupakan alumni Mantoli-Toli. Tahun berapa ya Ustadz Fahrul? Tahun 2021. Tahun 2021. Dan beliau juga selalu menorehkan prestasi di bidang dakwah, baik itu di Musabaqah Tilawatil Quran dan juga di ajang-ajang lomba yang lainnya. Dan alhamdulillah baru saja beliau kembali dari Tanah Suci karena menjuarai MTQ di tingkat Kabupaten Toli-Toli dan sebentar lagi akan mewakili Kabupaten Toli-Toli di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Masya Allah sekali ya. Ini salah satu bukti nyata bagaimana kecintaan kita terhadap Al-Quran bisa memberikan kita keberkahan di dunia maupun di akhirat. Baik Sobat Ngoran, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana pada dasarnya kebanyakan manusia jika memperoleh sesuatu itu tidak afdol rasanya jika tidak diupload. Benar. Sekarang kan semuanya serba canggih ya di media sosial. Tidak afdol rasanya kalau kita tidak membagikannya ke orang lain. Oh, hari ini saya dapat juara, hari ini saya naik pangkat, hari ini saya ini. Sebenarnya itu kembali lagi ke niatnya kita ya. Apakah memang kita ini untuk memberikan motivasi atau ingin mau dipuji? Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu bersyukur tanpa flexing, gitu ya. Istilah flexing ini sudah menjadi hal yang umum ya. Kebanyakan itu artis-artis TikTok, oh flexing ini Ya, tuh ya. Oke, baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Fahrul. Yang pertama kita harus ketahui bersama apa sebenarnya makna syukur dalam perspektif Islam. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa sekalian yang hari ini mungkin sedang dalam keadaan berpuasa, mudah-mudahan insyaAllah senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan ibadah puasanya. Amin. Begitupun host kita yang Masya Allah luar biasa hari ini. Baik, tema yang sangat menarik kita bahas hari ini yaitu berbicara tentang bersyukur tanpa flexing. Ya. Ada dua kata kunci yang sangat menarik. Yang pertama adalah bersyukur. Dan yang kedua adalah flexing. Yeah. Nah, apa sih sebenarnya bersyukur itu dan apa yang dimaksud dengan flexing itu sendiri? Yeah. Kita bahas yang pertama, bahwa bersyukur itu kalau kita coba cari beberapa literatur, saya coba sedikit rangkum, bahwa yang dimaksud dengan bersyukur itu adalah manifestasi yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih atas nikmat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat dari dalam ayat Al-Quran, syukur itu diidentifikasikan dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, kalau engkau bersyukur akan nikmatku, maka niscaya akan kutambahkan nikmat tersebut. Nah, ada yang menarik dari ayat ini, bahwa syukur itu tidak difokuskan pada ucapan. Tetapi ayat ini memberikan perhatian kepada kita bersama bahwa bersyukur itu difokuskan kepada keadaan. Oleh karena itu, saya sering mengatakan bahwa bersyukur itu tidak hanya sekedar dalam bentuk lisan. Kita sering mengucapkan Alhamdulillah dan sebagainya. Tapi menurut saya syukur itu tidak hanya sampai kepada lisan.
Tapi syukur itu adalah dilafazkan melalui bahasa lisan, dirasakan melalui bahasa kalbu, dan dimanifestasikan dalam bentuk kehidupan. Itu yang dimaksud dengan syukur. Jadi bahwa syukur itu sekali lagi adalah manifestasi yang ditunjukkan oleh seseorang atas nikmat yang diperoleh. Sekali lagi yang saya ingin tekankan, manifestasi yang dimaksudkan di sini, para ulama dulu sudah mencontohkan bahwa mereka itu bersyukur tidak hanya nikmat yang dalam hal kebaikan saja. Bahkan ujian sekalipun yang datang, misalkan sakit dan sebagainya, mereka pun bersyukur akan ujian tersebut. Jadi syukur itu tidak mesti hal-hal yang sifatnya kebaikan. Tapi kadangkala ketika kita diuji, para ulama pun mengatakan, alhamdulillah saya dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Allah masih sayang sama Betul kita. sekali. Iya. Masya Allah sekali ya. Jadi kalau bersyukur itu bukan hanya sekedar ucapan, Iya, bukan betul. hanya sekedar ucapan. Bagaimana kita rasakan di hati, kemudian kita refleksikan dalam sebuah kehidupan. tindakan gitu ya. Masya Allah. Kemudian Ustadz Fahrul, bagaimana cara kita membedakan kita ini bersyukur, real bersyukur, atau hanya untuk membagikan kebahagiaan kepada orang, maksudnya menunjukkan kebahagiaannya kita gitu. Baik, hari ini kan kita hidup di era media sosial. Iya, gitu. Segala bentuk, apakah itu pencapaian, apakah itu mungkin dari segi kekayaan, mungkin dari segi keberhasilan, mungkin kita ingin share di media sosial. Nah, kita ingin lihat, kita ingin ukur apakah itu bentuk bersyukur yang secara real, ataukah mungkin mengarah kepada flexing tadi. Iya. Nah, caranya sih sebenarnya simpel, dan saya pikir hati kita mungkin bisa menjawabnya dengan sendiri. Iya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya kembali lagi, kalau yang tadi di awal disampaikan bahwa kalau niat kita yang pertama adalah untuk berbagi momen, sekedar berbagi momen, yang kedua untuk menjadikan inspirasi agar supaya mungkin orang-orang yang melihat kita itu menjadi termotivasi, agar supaya bisa lebih daripada diri kita, maka boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Pertama, boleh-boleh saja. Nah, kita ingin lihat, nah kapan dia menjadi tidak boleh? Apabila kita mencari validasi di dalamnya. Mencari validasi. Dua kata ini berbeda ya. Mana berbagi inspirasi dan mana mencari validasi. Berbagi inspirasi itu fokus pada nilai. Iya. Artinya ketika kita sudah share di media sosial, apakah itu dari segi pencapaian kita dan sebagainya, lantas tidak ada like, tidak ada komentar, itu kita biasa-biasa saja. Biasa aja. Tapi manakala misalkan kita habis share, misalkan di Facebook, di Instagram, apakah di story WA dan sebagainya, 5 menit, 10 menit setelah kita share, kita posting, Dicek kembali kok tidak ada komen, tidak ada like, kita gelisah. Nah, itu mencari validasi. Waktu itu mencari validasi. Nah, ini yang perlu kita hindari bersama. Bahwa bersyukur itu sejatinya manakala mungkin kita telah manifestasikan dalam bentuk postingan dan itu mungkin bentuk kesyukuran kita, maka sampai di situ. Artinya tidak lebih kepada kita mencari bilang, oh kok nggak ada yang komen ya, kok nggak ada yang muji ya. Iya, itu lebih kepada mencari validasi. Itu cara simpel untuk kita mengukurnya. Iya, cara simpel untuk mengukurnya. Jadi selama kita tidak mengharapkan like, komen dan ini, sebenarnya niatnya kita hanya untuk berbagi motivasi, inspirasi supaya orang lain bisa motivasi, niatnya baik gitu. Tapi kalau selama kita menunggu balasan, menunggu komen, sedikit-sedikit gelisah, habis posting, dicek lagi, ada kaja yang komen ini, lihat lagi sudah ada berapa like, ternyata itu menuju ke mencari validasi. Masya Allah, tabarakallah ya. Dunia kita itu sudah ada di media sosial. Media sosial itu sudah menjadi panggung di mana semua kita ini berlomba-lomba untuk menunjukkan ini loh diri saya di media sosial itu. Akhirnya kita hidup itu hanya mengharapkan perhatian orang lain sampai-sampai kita lalai daripada diri kita sendiri.